Mengapa Yahudi dan Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad? Ini penjelasannya. Mengapa Nabi Muhammad diakui sebagai nabi terakhir oleh umat Islam, tetapi tidak diakui oleh mayoritas umat Yahudi dan Nasrani? Apakah mereka tidak mengenal sosok beliau, atau memang ada perbedaan keyakinan yang sangat mendasar? Untuk memahami pertanyaan ini, kita harus melihat sejarah dan ajaran masing-masing agama. Dalam keyakinan Islam, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Al-Quran menyatakan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, sekaligus membenarkan wahyu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Namun, dalam tradisi Yahudi, konsep Mesias berbeda dengan konsep kenabian dalam Islam. Mayoritas umat Yahudi meyakini bahwa Mesias yang mereka nantikan belum datang. Karena itu, mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi yang dijanjikan. Sementara itu, mayoritas umat Kristen meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah puncak penggenapan rencana keselamatan Allah. Mereka percaya bahwa wahyu yang menjadi dasar iman Kristen telah digenapi melalui Yesus dan para rasul. Karena itulah mereka tidak menerima adanya nabi baru setelah beliau. Di sisi lain, umat Islam memandang bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang dimuliakan, bukan Tuhan, dan bahwa Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan serta menegaskan kembali ajaran tauhid. Perbedaan ini bukan sekedar persoalan sejarah, tetapi juga menyangkut cara masing-masing agama memahami kitab sucinya, nubuat, dan misi para nabi. Dalam berbagai diskusi dan kajian, ada yang berpendapat bahwa tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun penafsiran tersebut tidak diterima oleh mayoritas ulama Yahudi maupun teolog Kristen. Mereka memiliki penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat yang dianggap sebagai nubuat. Karena itu, alasan utama mengapa mayoritas umat Yahudi dan Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad bukan sekedar semata-mata karena tidak mengenal beliau, melainkan karena adanya perbedaan keyakinan dan penafsiran terhadap kitab suci serta konsep kenabian. Memahami perbedaan ini penting agar kita dapat melihat sejarah secara lebih utuh dan berdialog dengan saling menghormati, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Menurut Anda, apakah perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh sejarah, penafsiran kitab suci, atau faktor lainnya?